Bisnis Plan Martabak Tahu oleh kelompok 1 dengan anggota Wardah Hasna Afifah, Charlie Jilita Ditya, Riniani, dan Nori Alia. Executive Summary. A. Profil perusahaan. Nama perusahaan, Martabak Tahu Daiba, bidang usaha makanan, jenis produk makanan, alamat perusahaan, Jalan Mawar 3 nomor 13 Rawang Dadok Tunggul Hitam, nomor telepon 089563 944949, email martabaktahudaiba@gmail.com, website https://martabaktahudaiba.com, mulai dari tahun 2022. B. Komoditi yang diproduksi martabak tahu Daiba adalah usaha kuliner jajanan yang menyajikan martabak tahu crispy dengan isian enak. Kami memilih jenis usaha ini karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kami dalam mengembangkan usaha. Bahan dasar yang kami pilih pun merupakan komoditi yang berkualitas, sehingga dapat dipastikan akan menghasilkan cita rasa tinggi dan mampu mendominasi pasaran karena disesuaikan dengan permintaan atau tren yang sedang berkembang saat ini. C. Penjualan. Penjualan martabak tahu per hari. Penjualan per hari sebanyak 200 buah. Harga persatuan 2.000. Total penjualan per hari 200 dikali 2.000 sama dengan 400.000. D. Prospek pengembangan usaha. Usaha martabak tahu Daiba memiliki prospek cerah di masa depan karena salah satu jajanan yang diminati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ekonomis. Hal ini dikarenakan dengan harga murah, maka produk mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat sebab martabak tahu yang kami jual memiliki banyak varian isi, sehingga konsumen dapat mencoba semua pilihan isi dan tidak bosan dengan menu yang disajikan. Proyeksi atau nilai target penjualan dengan analisis break-even point. Perhitungan modal bisa kembali diperkirakan akan terjadi dalam 2 kali penjualan. Total biaya martabak tahu yang dikeluarkan 260.000, produksi tahu 200, harga persatuan 2.000. Dalam 2 kali penjualan, total biaya martabak tahu yang dikeluarkan sebanyak 520.000, produksi tahu 200 dikali 2 sama dengan 400 biji, harga tahu persatuan sama dengan 2.000. Untung yang diperoleh dalam martabak tahu yaitu 400.000 dikurang 260.000 sama dengan 140.000. Pendahuluan. A. Latar belakang. Tahu merupakan makanan yang mudah dijumpai dan memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk membuat sebuah olahan tahu yang berbeda dari olahan tahu pada umumnya. Dengan memanfaatkan tahu sebagai bahan utamanya, saya mencoba berinovasi yaitu mengkolaborasikan tahu dengan martabak, yang setelah dipadu-padankan menjadi martabak tahu. Dengan terciptanya martabak tahu, akan tersaji sebuah makanan atau jajanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia. B. Visi dan misi. Visi dari martabak tahu Daiba: melestarikan tahu sebagai makanan khas Indonesia yang memiliki cita rasa dan kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Misi dari martabak tahu Daiba: menyajikan makanan atau jajanan bergizi tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh serta memberikan kepuasan terhadap konsumen atau pelanggan. C. Tujuan usaha: ikut berperan dalam melestarikan dan mengembangkan makanan khas Indonesia dan ikut serta dalam menjajankan makanan atau jajanan yang mendukung daya kebutuhan tubuh manusia. D. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. A. Bahan-bahan mudah didapatkan. B. Kualitas rasa terjamin lezat. C. Dapat dijadikan sebagai cemilan, sebagai lauk untuk makan bersama nasi. D. Harga terjangkau dan ekonomis. 2. Weakness atau kelemahan. A. Harga barang-barang tidak stabil. B. Produk mudah ditiru. C. Tidak tahan lama atau mudah basi. 3. Opportunity atau peluang. A. Luasnya pemasaran produk dapat mempercepat pengembangan usaha. B. Bahan-bahan mudah didapatkan sehingga tidak menyulitkan dalam mencarinya. C. Martabak tahu adalah variasi dari martabak pada umumnya, tetapi dipadukan dengan tahu. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin akan banyak peminatnya.
Yang keempat, threat atau ancaman. A. Adanya pesaing daripada produk yang sama. B. Adanya pelaku usaha dari produk yang sama dengan harga yang lebih murah. E. Strategi perusahaan. Yang pertama, produk. Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Pembuatan martabak tahu ini merupakan terobosan baru dalam berusaha. Walaupun martabak tahu sudah banyak di pasaran, tetapi dengan memberi variasi rasa yang baru memungkinkan untuk menarik minat masyarakat. Pengemasan serapi mungkin menjadi salah satu kekuatan untuk membuat masyarakat tertarik pada produk ini. Di kemasan juga terdapat logo dan nomor kontak agar memudahkan konsumen dalam pemesanan martabak tahu Daiba. 2. Harga. Harga adalah sejumlah uang yang disertakan untuk mendapatkan sesuatu barang atau jasa. Harga produk kami relatif terjangkau, kami jual dengan harga yang relatif murah. Produk martabak tahu ini kami jual dengan harga 2.500 per buah. Yang ketiga, promosi. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Berikut ini adalah bentuk promosi yang dilakukan oleh usaha martabak tahu Daiba, yaitu A. Periklanan. Bentuk promosi yang dilakukan oleh martabak tahu Daiba yaitu dengan cara membagikan brosur ke masyarakat melalui media sosial seperti official line, WhatsApp, Instagram, ataupun media promosi lainnya. B. Hubungan masyarakat. Bentuk promosi yang digunakan martabak tahu Daiba adalah dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tersebut berupa menggunakan bahasa yang sopan dan ramah terhadap konsumen di media ofisial maupun online. Dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen diharapkan dapat membina hubungan yang baik, sehingga konsumen merasa nyaman dalam berbelanja. C. Penjualan personal. Penjualan personal yang digunakan sebagai media promosi oleh martabak tahu Daiba yaitu melalui promosi secara langsung dengan memberikan sampel kepada keluarga, teman, dan masyarakat di sekitar rumah. Yang D. Promosi penjualan. Bentuk promosi penjualan yang digunakan oleh usaha martabak tahu Daiba yaitu dengan memberikan promo setiap pembelian 5 buah martabak tahu Daiba akan diberikan 1 buah gratis, guna untuk menarik konsumen pada setiap hari Jumat. Baiklah, selanjutnya deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Bidang usaha kali ini berupa kuliner jajanan. Saya memilih bidang usaha ini karena dapat dimulai dari skala kecil dan modal terjangkau. Jumlah makanan yang diproduksi dapat disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki, serta dapat menggunakan peralatan yang dimiliki di dapur. Jajanan yang akan saya buat bernama martabak tahu. Saya memilih jajanan martabak tahu karena martabak tahu merupakan makanan yang cocok dikonsumsi baik sebagai sarapan maupun cemilan di pagi hari, ditemani secangkir kopi hangat. Bisnis martabak ini juga tetap hijau di segala musim karena orang pasti mendambakan cemilan yang nikmat, hangat dan sehat, terutama pagi hari, ditambah suasana yang hangat dan perut yang lapar. B. Jenis produk. Jika konsumen ingin memilih martabak tahu dengan varian isian, maka konsumen bisa memilih jenis menu, yaitu yang pertama, Daiba Martos atau martabak tahu isi sosis dan sayuran. Yang kedua, Daiba Martayam berisi ayam dan sayuran. Yang ketiga, Daiba Martaju, martabak tahu isi keju dan sayuran. Yang C. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Kegunaan dari martabak tahu ini yaitu dapat dijadikan sebagai cemilan yang dapat mengontrol nafsu makan dan akan membuat perut terasa penuh dan menghalau hasrat untuk makan. Selanjutnya, keunggulan produk. Yang pertama, tanpa bahan pengawet. Yang kedua, memiliki cita rasa yang khas. Yang ketiga, harga yang terjangkau atau ekonomis. Yang keempat, berprotein tinggi dan higienis. Tahu dan telur dengan kualitas super, serta variasi isian yang dapat menambah cita rasa gurih, sehingga menghasilkan rasa yang lezat. Martabak tahu Daiba dapat dimakan dengan saus sambal yang menambah cita rasa pedas yang sangat menggairahkan saat kita memakannya. Selanjutnya yang D, lokasi usaha. Lokasi usaha produk martabak tahu ini yaitu di sekolah-sekolah, di pasar
terdekat, dan tempat ramai lainnya. Pemilihan lokasi ini menyebar di sekolah-sekolah dan pasar karena martabak tahu ini merupakan cemilan yang bisa dimakan di mana saja dan kapan saja, dan pada umumnya jajanan martabak tahu ini cukup digemari di kalangan anak sekolah. Yang waktu. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan martabak tahu ini yaitu kurang lebih 3 jam karena dalam mencetak martabak tahu ini cukup lama. Yang dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang-buang pasokan air dalam perjalanan sebuah makanan hingga bisa dihidangkan di atas piring melalui proses yang sangat panjang. Yang kedua, penggunaan plastik yang menyebabkan terganggunya ekosistem lingkungan. Risiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko jika berbisnis jajanan martabak tahu yaitu yang pertama, adanya pesaing daripada produk yang sama. Yang kedua, adanya pelaku usaha dari produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Cara pengelolaan agar risiko bisnis tersebut minim terjadi yaitu yang pertama, aktif berkomunikasi dengan pembeli. Yang kedua, bekerja dengan tim bukan karena secara individu. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang target konsumen. Target konsumen yaitu menentukan beberapa segmen yang dianggap paling potensial. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi kearifan setiap segmen, kemudian memiliki salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk melayani. Yang wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran produk martabak tahu ini yaitu di sekolah-sekolah, di pasar terdekat, dan tempat ramai lainnya. Yang situasi persaingan. Sejauh ini masih sedikit pesaing untuk produk yang sama, khususnya di kampus FMIPA dan di daerah rawan tunggul hitam. Yang jumlah dan harga produk. Jumlah martabak tahu yang akan kita buat per hari yaitu sebanyak 200 buah. Dan kita akan menjual martabak tersebut seharga Rp2.000 per buahnya. Sekian, terima kasih. Rencana produksi. Bahan baku. Bahan bakunya tuh terdapat kulit lumpia, tahu, telur, sosis, ayam, keju, dan sayuran. Alat atau teknologi. Alat atau teknologi yang digunakan sangat sederhana yaitu kompor gas, teflon, dan styrofoam. Proses produksi. Proses produksi terdapat 5 tahap yaitu tahap pertama menyediakan alat dan bahan. Tahap kedua pembuatan dilakukan setelah alat dan bahan tersedia. Tahap ketiga promosi dan kerjasama tim. Tahap keempat promosi melalui media sosial, dan tahap kelima bekerja sama dengan beberapa mitra. Kapasitas produksi. Dalam waktu kurang lebih dari 3 jam, kemungkinan dapat menghasilkan martabak tahu yang sudah disepakati. Rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Terdapat bahan baku, kuantitas, dan jumlah harga yang harus dibayarkan. Bahan baku untuk semua produksi. Semua bahan baku yang kami gunakan untuk memproduksi martabak tahu ini berasal dari bahan-bahan yang mudah ditemukan dan tidak mengandung pengawet. Prediksi arus kas. Karena kami baru memulai sebuah usaha, maka kami tidak memiliki prediksi arus kas yang akan berjalan nantinya. Benefit atau cost ratio, break-even point analysis. Usaha yang menguntungkan karena bisa memiliki pemasukan yang besar jika dilaksanakan dengan sangat optimal dan jangka panjang, walaupun pengeluaran awalnya cukup besar. Penutup. Dengan melihat peluang yang ada di pasaran, di mana perkembangan martabak tahu saat ini sedikit di pasaran, kami berinovasi untuk membuat jajanan sederhana khas Indonesia ini bisa dapat terus berkembang di pasaran. Usaha martabak tahu ini cukup menjanjikan selain dikarenakan peluang pasar yang ada, penjual dari gulung belum ada yang berinovasi membuat tampilan martabak tahu ini semakin menarik, dengan rasa yang lezat sesuai dengan tren zaman sekarang. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren yang dapat booming di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya, serta menjadi makanan yang sehat dan unik bagi masyarakat. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't